Halo semua, jadi hari ini kita akan melakukan podcast bersama salah satu narasumber kita dari UMKM Naik Kelas Tasikmadu. Mungkin diperkenalkan untuk memperkenalkan diri. Ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Bu Ratna. Saya marketing dari Kopi Bagawan. Boleh diperkenalkan brandnya terlebih dahulu. Jadi kita mau brand apa gitu? Brand kami Bagawan. Brandnya Bagawan dengan produk kopi murni dari Gunung Kawi. Kopi murni yang kami produk itu ada jenis Robusta dan Arabica. Itu mungkin Mas. Mungkin bisa diperkenalkan dulu cerita awalnya, mulai dari awal rilis brandnya ini. Oke. Untuk Kopi Bagawan sendiri, awalnya dulu kami memproduksi belum pakai merek. Jadi kami cuma memproduksi terus kita jual laku gitu aja. Dan awalnya sendiri sebelum kita memproduksi kopi, kebetulan alhamdulillah ya, ini kebun dari mertua. Jadi hasil kebun dari mertua sendiri yang menggunakan pupuk organik. Jadi mertua saya itu orang dulu tuh kan biasanya sudah kalau dibilang itu sudah ini ya ini kayak gitu tuh ya. Jadi dari mertua itu menggunakan pupuk organik 90% ya, meskipun pakai pupuk kimia itu untuk menghilangkan hama. Oh iya. Ya mungkin nanti dari ini ada mungkin keilmuan mungkin ya dari adik-adik mahasiswa itu biasanya kan semakin berkembang gitu gimana menciptakan ilmu pupuk yang tidak kimia untuk menghilangkan hama itu seperti apa, mungkin nanti bisa saling bantu untuk petani-petani kayak gitu, itu menurut saya gitu. Nah, untuk Kopi Bagawan sendiri kami olah secara tradisional, jadi nggak pakai oven. Kami mengolahnya pakai tuku bakar masyarakat. Itu yang di Oseng. Itu Pak. Jadi selain memanfaatkan sumber daya di sana ya di Gunung Kawi itu kan banyak petani-petaninya ya. Jadi pohon-pohon yang ditebang itu kan banyak ya. Jadi itu dimanfaatkan di sana juga. Dan selain memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana, ya memang dengan pengolahan secara tradisional itu juga menghasilkan aroma yang berbeda dan cita rasa yang berbeda itu. Dan pupuk organik tadi juga pengaruh banget untuk rasa, karena apapun itu kan juga tergantung dari yang dimakan. Nah itu jadi pengaruhnya di sana. Mungkin kalau belum menikmati secara pribadi ya belum bisa merasakan. Ya yang jelas Bagawan bukan kopi yang terbaik, enggak, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik ya gitu aja. Itu Mas. Mungkin dalam menjalankan bisnis ini ada beberapa hal yang membuat kendala dalam atau pemasaran mungkin atau pasca pengambilan dari sana untuk ke sini. Untuk distribusinya kami penggorengan di sini ya di Tasikmadu, meskipun dalam kapasitas yang sedikit, tapi kalau kami dapat pesanan yang banyak itu menggunakan produksi yang di sana, karena di sana tempatnya juga lebih luas. Kemudian kita mencari kayunya juga nggak kayak di sini. Di sini kayunya kita harus beli dan lain-lain. Kalau di Gunung Kawi kan enggak ya, kayu sudah ada di sana. Jadi punya 2 cabang. Iya, sebenarnya kalau secara perizinan kan otomatis di sini ya kan di Tasikmadu. Tapi dalam produksi yang dalam kapasitas besar kami di sana. Tapi besar kami juga nggak seperti yang lain gitu, masih kecil banget. Mungkin dalam 1 bulan kita sekali produksi 20 kilo mentah. Nah itu kan ada penyusutan pasti. Nah, jadi dari 20 kilo itu menyusut sekitar jadi 16 kilo penyusutannya segitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan alhamdulillah sih sekarang sudah meningkat banget ya produksinya, sudah banyak yang mengenal. Jadi kadang
Jadi mereka ingin apa namanya ini bikin kreasi sajian minuman sendiri, mungkin yang sekarang lagi marak itu kan barista atau apa kayak gitu itu. Tapi juga nggak sedikit yang setelah mengenal bagawan, tahu rasanya, kemudian mereka pesen itu, aduh seneng banget kalau sudah kayak gitu itu. Sudah mereka merasakan, terus akhirnya kembali pesen itu sesuatu banget gitu Mas Farhan, kayak spesial gitu. Apalagi kalau mereka pas datang ke Malang, coba beli, terus apa namanya? Mereka pas waktu ke Malang atau teman mereka ke Malang itu, tolong aku nanti belikan kopi ini ya, kayak gitu itu. Ya gimana ya? Ada rasa kita diterima gitu kan, seneng ya masakannya kayak gitu. Untuk brandnya itu udah mulai tahun kapan? Baru ada brandnya itu. Kalau untuk brand ya seperti yang saya bilang dulu tuh tadi, kita mulai berdiri itu 2018 tapi belum tanpa brand, masih belum brand, jadi cuma penjualan biasa manual kayak gitu, masih apa namanya ini. Jadi kemasan kami waktu itu juga masih plastik tipis biasa kayak gitu itu. Udah pokok. Tapi alhamdulillahnya meskipun plastiknya tipis itu lakunya cepat gitu. Cuman saya mikir juga, kok plastik tipis kok kayaknya apa ya? Untuk aroma ini semakin lama kok nyusut kan gitu ya, dalam beberapa waktu gitu aja sudah rasanya kok kayak nggak seperti yang waktu awal gitu. Akhirnya kami waktu itu juga masih apa namanya ini nyulutnya itu masih pakai lilin. Jadi nutupnya tuh pakai lilin gitu itu. Jadi masih sederhana banget waktu itu. Kemudian setelah itu saya coba memperbaiki kemasan, pakai kemasan plastik yang agak tebal. Nah itu saya mulai berpikir pakai hand sealer gitu itu. Udah beli hand sealer. Nah terus saya berpikir juga kalau kemasannya sudah otomatis biaya modalnya kan bertambah, tapi waktu itu masih belum mengenal HPP. Cuman mungkin penghitungan kami juga masih sederhana dan ternyata masih salah gitu ya dalam berilmu marketingnya masih salah gitu. Jadi dulu itu misalkan kulaan kopi itu 60, meskipun kebun sendiri kan tetap ya kita harus sistem kula ya. Karena kan dari orang tua sendiri juga harus menggaji yang bekerja di situ juga gitu. Jadi meskipun itu punya kebun sendiri, saya berusaha untuk bukan profesional sehingga berusaha menghargai orang tua gitu aja gitu. Karena tujuan awal saya waktu itu kopi ibu kok beda ya dengan yang lain, karena saya kebetulan dari kecil terbiasa merasakan kopi enak gitu. Jadi kopi ibu kok enak ya, beda gitu, coba aku pasarin gitu ya. Terus ya itu tadi saya kemas biasa itu, terus saya coba dengan kemasan yang agak tebal. Baru saya berpikir kalau kemasannya sudah mulai agak bagus gini, kayaknya lebih baik dikasih nama deh gitu ya kan, biar orang ngerti gitu. Nah karena saya suka sekali sama wayang dan saya suka tokoh-tokoh yang sederhana ya kan, saya pilih waktu itu namanya Punokawan. Karena menurut pengetahuan saya, Punokawan itu meskipun dia adalah rakyat jelata, tapi mereka itu adalah titisan dewa gitu. Jadi kenapa saya pakai Punokawan waktu itu, saya ingin kopi saya yang punya kualitas bagus itu juga bisa dirasakan oleh rakyat semuanya kayak gitu, harapan saya ke sana. Jadi saya beri nama Punokawan. Nah, itu dari tahun 2020 kalau nggak salah saya beri nama Punokawan itu. Kemudian tahun 2023 itu ada saya sudah berpikir kalau seandainya saya punya halal gitu kan, kalau kita lihat produk-produk ini belum mengenal UMKM ya, waktu itu saya belum mengenal sama sekali. Cuma kalau kita pas belanja di produk-produknya orang-orang yang sudah punya nama itu kan ada label halal gitu, saya kok pengen punya halal tapi nggak ngerti caranya harus bagaimana. Cuman pikir saya kalau ada label halal paling bisa lebih luas ya gitu, itu aja. Alhamdulillahnya ternyata sama Allah itu langsung dijawab gitu Mas Farhan. Ada program halal gratis ya, karena saya juga nggak ngerti kalau biaya itu berapa, tapi sama Allah malah dikasih gratis. Dikasih gratis dari program pemerintah Sehati kalau nggak salah dulu itu. Dan
saya orangnya juga apa namanya ini orangnya perfect ya, hati-hati gitu. Itu ternyata memang dari halal sendiri itu memang produk dari pemerintah dari depan. Akhirnya saya ikut. Nah dari situ baru saya tahu saya harus punya NIB, halal, kemudian merek itu juga apa namanya ini, jangan sampai merek kita itu sama dengan punya orang-orang yang sudah ada, karena itu nanti hubungannya dengan hukum ya kan, kita mungkin kena somasi atau apa. Waduh, ternyata dari apa namanya ini, arahan dari pihak depan, merek Punokawan itu sudah banyak yang pakai. Saya harus ganti merek kayak gitu, ganti nama, ditambahin aja Bu, Punokawan Tasikmadu atau apa. Tapi nggak cocok gitu loh, saya nggak apa namanya ini, nggak serp dengan nama Punokawan Tasikmadu. Janganlah seolah-olah itu punyanya Tasikmadu aja gitu. Saya nggak pengen yang menikmati cuma wilayah dekat, saya pengennya bisa lebih meluas gitu. Nah, setelah itu saya berpikir lagi, aduh nama apa ya yang apa namanya ini sefilosof lah paling enggak itu dengan Punokawan. Itu juga memakan waktu agak lama, tapi tetap saya beri nama brand Punokawan itu masih tetap, cuman saya berpikir harus ganti merek apa, cuman kan belum ada izin untuk merek ya, waktu itu masih baru halal itu aja. Kemudian alhamdulillah ya kalau saya bilang itu dari Allah kok kayaknya gimana ya, kayak terlalu religius banget gitu ya. Yang jelas akhirnya terbukalah pikiran itu, ketemu nama Begawan, bukan Bara, baru Begawan gitu. Terus saya bilang ke suami, saya sudah menemukan nama Begawan, itu artinya bagus banget, artinya itu kemuliaan, kan mulia itu hanya punyanya Allah ya, kita itu tidak ada apa-apanya. Di situ juga kebahagiaan. Jadi harapan saya beri nama Begawan itu apa namanya, kemuliaan, kebahagiaan karena ridho Allah gitu. Karena saya muslim ya, seperti itu. Jadi harapan saya dengan nama Begawan itu semua, nggak hanya kami yang sebagai apa namanya ini ownernya enggak, tapi semua yang menikmati Begawan waktu itu mereka bisa merasakan kebahagiaan, kemuliaan, kenikmatan tuh karena ridho Allah gitu. Harapan kami seperti itu. Nah setelah itu saya cek di apa namanya di JKI ya, di JKI itu nama Begawan bagaimana, apa sudah banyak yang pakai? Ternyata juga sudah banyak. Waduh, ini kemungkinan kalau misalkan kita mengajukan nama Begawan, kemudian kemungkinan bisa ditolak karena sudah banyak yang pakai kan gitu. Akhirnya saya cari apa namanya ini literatur yang lain dengan dari bahasa yang lain, ketemu dari bahasa Sanskerta Bagawan itu tadi juga ada istilah Sundanya juga. Saya kebetulan orangnya suka bahasa-bahasa yang bahasa Sunda, bahasa Sanskerta, pokoknya yang kayak gitu itu suka. Akhirnya saya kasih nama Bagawan. Alhamdulillah juga dari Diskopindak, saya terima kasih banget itu dengan Diskopindak, benar-benar dari saya yang latar belakangnya seorang guru, mengetahui bagaimana cara berdagang, berjualan, berusaha ya, yang baik itu harus bagaimana, itu Diskopindak benar-benar. Kalau dibilang Diskopindak ini tadi benar-benar bapaknya UMKM ya, memang ya saya merasa anak mereka gitu, karena saya yang dari benar-benar zero, kosong, itu tahu bagaimana ilmu pemasaran, bagaimana kita cara menentukan harga kayak gitu itu Mas Farhan. Akhirnya ketemu nama Bagawan di Diskopindak sendiri, akhirnya diarahkan ya, bukan hanya saya sih, banyak juga kan dari UMKM banyak apa namanya ini Diskopindak itu kan ada program klinik bisnis setiap minggu 2 kali. Nah di situ banyak ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari di Diskopindak itu. Akhirnya saya disuruh apa namanya diarahkan untuk mengajukan merek, kemudian mengurus PIRT gitu. Jadi untuk legalitas sementara, alhamdulillah Bagawan sudah lengkap semuanya, mulai dari kecuali kalau misalkan kita mau ekspor atau apa gitu tuh ya sebaiknya harus pakai BPOM gitu. Cuman untuk BPOM sendiri persyaratannya ya otomatis lebih mendalam lagi, kita harus punya tempat produksi sendiri dan yang lain-lain. Kalau
masih di lingkup nasional gitu, itu insya Allah PIRT sudah cukup gitu. Tapi ya tetap aja kita kan pengen mengembangkan lagi ya, nggak tahu nanti kapan, belum tahu ini Mas Farhan. Pelan-pelan Gitu, okay. Alhamdulillah itu Mas Farhan mungkin dari perjalanannya Bagawan itu ya, tentunya keilmuan sendiri kita mengambil dari banyak tempat. Dari Brawijaya juga pernah ada itu IOS Brawijaya itu terus apalagi ya banyak kesempatan dimanapun. Kalau memang itu saya merasa saya butuh untuk mengikuti, ya saya ikut. Dan kebetulan suami saya kan difabel ya, dan alhamdulillah sekarang itu perhatian dari pemerintah untuk difabel juga lagi bagus. ya. Tapi awalnya dulu saya bergerak untuk Bagawan sendiri bukan atas nama difabel, enggak. Jadi saya bukan saya mengesampingkan suami, enggak. Saya bergerak ya udah gitu. Kan. Jadi enggak atas nama difabel, enggak. Jadi karena makanya kalau sekarang ada yang bilang ini UMKM difabel, ya mungkin karena ownernya suami saya kayak gitu. Tapi alhamdulillah dari awal mulai ada NIP sampai halal PIRT itu bukan atas nama difabel, itu aja. Jadi pemasaran juga sedikit banget yang keilmuan saya untuk pemasaran kan juga sedikit ya, cuman ya mungkin masih amatir gitu, keilmuan amatir. Jadi cuma terlintas harus begini gitu aja. Untuk yang itu aja sih Mas Farhan untuk perkembangan Bagawan ya, tadi itu aja. Mungkin ibunya pernah pakai sosial media apa untuk promosi Bagawan? Kalau untuk sosmed mungkin yang kita pakai keseharian ya WhatsApp itu aja, untuk promosi kami itu WhatsApp, yang sering itu WhatsApp, kemudian Instagram. Mungkin kalau Instagram kan ini kita sinkronkan sama Facebook ya. Jadi kadang itu bisa masuk ke Facebook juga. Jadi kadang-kadang teman atau ada orang gitu tuh nanyain tentang Bagawan kayak gitu. Itu sih. Paling tinggi mungkin dari mana? WA, Facebook atau Instagram? Kalau untuk saat ini mungkin karena tingkat kontinunya gitu tuh ya, sergapnya kalau kita posting itu mungkin kalau kami sendiri memang kami akui kurang banget ya kita untuk bersosmednya itu kurang banget. Jadi kalau untuk pemasaran secara online mungkin yang sering kali orang tanya itu Instagram sama WhatsApp. Tuh baru Facebook itu pun masih sedikit banget, jauh gitu. Malah kalau yang offline itu justru banyak kita gitu. Kalau yang online ya menurut kami mengakui karena kami sendiri nggak terlalu jadi cuman angan-angan kok harus begini tapi nggak terbukti gitu Mas Farhan. Ya mungkin ada nanti dari pihak dari adik-adik Brawijaya bantu kami ya. Mungkin kayak kalau by WhatsApp itu ya biasanya orang WA mungkin dari Maps atau dari mana? Iya, dari Maps juga. Alhamdulillah juga saya utek-utek dengan Google Map itu waktu itu tahun berapa itu ya? 2023 juga. Pokoknya setelah NIP muncul itu saya mulai kepingin ini gitu. Tapi alhamdulillah juga lewat Google Map itu saya bisa berhasil waktu itu memberi nama ya itu yang pertama kios Punokawan karena masih bermerek Punokawan. Setelah itu saya ubah menjadi Gubuk Bagawan Pak Anwar. Kemudian sekarang Gubuk Bagawan Pak Anwarnya saya hilangkan. Jadi di map itu Gubuk Bagawan, bisa dicari, sudah ada. Untuk store-nya masih rumahan atau udah toko? Untuk apa itu? Tempatnya, tempat di rumah. Kalau di rumah kebetulan saya juga buka toko waktu sekarang ya, toko ATK mungkin sekarang karena saya banyak fokus di kopi, jadi tokonya mungkin agak terbengkalai gitu ya. Tapi ya tetap orang yang sudah mengenal ya masih ke rumah beli gitu. Alhamdulillahnya juga kami juga
bekerja sama dengan oleh-oleh ya, dengan sistem konsinyasi dengan pusat oleh-oleh Brawijaya Batu, kemudian Royal oleh-oleh itu juga yang di Batu itu baru itu. Sebenarnya banyak tempat yang lain yang meminta juga, cuman masih belum sempat saya kesananya, yang masih belum karena ya terkendala banyak hal. Kemudian di Paradis tuh, di Java Karanglo, alhamdulillah. Kemudian di hotel-hotel juga masuk. Sebenarnya dari ini Lafayette Basuki Rahmat itu juga mengharapkan kami bisa kerjasama di situ juga. Cuman belum saya konfirmasi ulang belum. Berarti rata-rata emang dari offline kayak naruh gitu kan? Itu yang rata-rata gitu. Jadi tapi mereka akhirnya setelah tahu itu kan ada sosmednya ya, Kopi Bagawan, mereka kadang lihat terus bertanya gitu dari situ. Tapi yang akhirnya mereka belinya juga yang banyak itu offline gitu. Ada juga yang online, ada Mas kemarin itu minta dikirim ke mana ya kemarin itu, lupa saya, udah agak lama sih. Itu dari sosmed, itu yang penjualan saya yang lewat sosmed dan banyak ya baru itu. Terus kalau ke luar negeri ada, cuman di sini statusnya bukan ekspor, bukan. Jadi kayak misalkan ada orang dari luar negeri ke sini terus beli buat oleh-oleh, ada gitu, buat oleh-oleh dia gitu. Itu bukan ekspor loh, karena kalau ekspor kan harus BPOM gitu ya. Berarti kayak Shopee atau Tokopedia itu masih belum daftar di situ, masih belum. Shopee saya punya akun sebenarnya, cuman untuk pemasaran di Shopee saya sendiri masih terus terang gini, saya masih belum menguasai sama sekali bagaimana harus nanti kalau ada orang beli harus dibawa kemana gitu tuh belum ngerti. Jadi masih kosong pengetahuan untuk Shopee sendiri. Ya mungkin ketinggalan zaman ya, karena yang lain sudah pada bershopee ya, saya belum gitu itu mungkin masalah. Itu berarti kalau ibu punya anak berapa? Anak saya yang bisa bantu. Anak saya 2, tapi diambil lagi sama yang di atas gitu. Dan di rumah ada keponakan, tapi dia sekolah mondok. Jadi di rumah untuk saat ini saya sama suami masih berdua aja. Berdua. Jadi untuk yang membantu untuk sosmed kayak gitu masih itu belum ada gitu. Jadi ya dengan ilmu yang apa adanya saja sih sosmednya itu. Ya. Mungkin pas di sosmed itu biasanya upload apa aja sih? Kalau di sosmed itu ya saya ngerti tujuan saya di sosmed tadi kan untuk pemasaran ya, untuk marketing. Jadi yang banyak saya lakukan itu ini loh, tujuan saya itu ini Bagawan sudah dikenal di sini, ini Bagawan juga disukai. Mungkin yang di Instagram itu pertama kali saya bersosmed itu waktu itu saya ikut program P3PNI dari Brawijaya, dari Fakultas Pertanian kalau nggak salah, ya Fakultas Pertanian itu pertama kali saya punya merek, meskipun belum keluar waktu itu izinnya ya. Yang jelas pertama kali saya keluar untuk ikut event waktu itu di Brawijaya itu. Nah terus saya mikir, aduh kalau di Brawijaya kan lingkungan mahasiswa, otomatis mereka nggak suka ya saya harus mulai berpikir ke yang lain. Saya mulai mencetak brosur dengan yang sangat sederhana seperti ini. Saya bikin kartu nama gitu. Terus bikin X-banner gitu. Itu saya mulai berpikir ke situ. Jadi dengan adanya pertama kali event di Brawijaya itu modal yang sampai sekarang masih saya pakai semuanya gitu. Meskipun mungkin kemasannya sudah bukan itu, tapi masih sampai sekarang tuh masih saya pakai gitu. X-bannernya juga di situ alhamdulillah. Jadi tanggapan dari adik-adik mahasiswa sendiri juga, ini saya berhubungannya dengan rasa ya, dengan rasa Bagawan tuh mereka banyak yang cocok, banyak yang muji kayak gitu itu. Tuh pertama kali ikut itu di P3PNI itu, kemudian mana lagi? Banyak, pernah sempat dibawa ke Balikpapan juga. Jadi waktu itu
apa IC kalau nggak salah ya, Indonesia apa ya, lupa saya namanya, pokoknya di Balikpapan kemarin itu pernah. Kemudian ke Blitar juga dibawa dari dinas ini, dari Pemkot, mewakili Pemkot Malang, pokoknya mewakili Pemkot. Nah, cuman apa namanya, untuk saya pribadi, untuk kami pribadi, pemasaran yang dari kami itu menurut saya juga masih sangat kurang kayak gitu. Itu mungkin Mas. Kendalanya mungkin di itu tadi ya. Iya, kayak tadi pengetahuan apa ya. Nah, saya sendiri terus terang aja untuk Instagram sendiri itu saya cuman modalnya itu bisa dibilang modal nekat dan sok tahu, bisa dibilang sok tahu aja lah guys. Pokoknya sosmed tujuan saya untuk berdagang, jadi di situ kata-kata ya. Kalau waktu itu mungkin, kalau sampai sekarang mungkin kalau teman-teman sering pakai apa namanya itu Gemini ya. Kalau saya nggak pernah pakai Gemini, jadi kata-kata itu keluar dari saya aja, jadi nggak ada yang pakai kata-kata Gemini gitu, nggak ada. Jadi murni dari saya sendiri. Jadi bagaimana kita, mungkin modal sekolah ya, modal sekolah waktu itu untuk beriklan itu tujuan kita pemasaran, ya itu aja yang saya pakai itu. Jadi mungkin kalau ternyata di Instagram itu harus ada apa namanya, poin-poin ini, susunan ini kan ada ya, kayak gitu tuh saya nggak ngerti, sampai sekarang tuh belum ngerti. Jadi harus ditaruh yang di baris berapa itu belum, gitu Mas. Untuk apa namanya, ilmu pemasaran di Instagram kan ada ya, apa sih namanya itu, ada tag apa namanya itu, hashtag dan lain-lain itu saya juga nggak ngerti yang dimaksud hashtag itu yang mana gitu itu ya. Jadi kalau misalkan di Instagram saya itu ada tanda pagar dan yang lain itu saya cuma ngikut aja, ikut Instagramnya orang lain, oh ini paling tujuannya begini gitu aja gitu Mas Farhan. Jadi apa ya, makanya kalau orang nggak ngerti itu rugi banget gitu loh ya. Itu tadi contohnya saya merasakan sendiri gitu masalah. Untuk kendala yang lain mungkin di luar sosmed kayak ambil video atau apa gitu. Ya kalau itu jelas bukan sesuatu yang disangka lagi untuk mengambil video, mengambil foto. Itu juga keilmuan kita ya, keilmuan yang amatir banget, sok-sok bagus gitu aja. Gimana ya, yang heran itu saya sudah tak atur sebaik mungkin, kalau ambil foto kok hasilnya kok ya masih nggak ada daya marketingnya itu nggak ada gitu loh saya lihat. Tapi kalau orang yang sudah punya ilmunya, cuma ditata gini aja, hebat banget gitu. Jadi tapi ya alhamdulillah juga sih dengan adanya apa namanya, bisa memfoto yang ala kadarnya dan enggak itu, tapi juga orang bisa ngerti kayak gitu aja tuh Mas Farhan. Kendalanya ya itu tadi untuk membuat foto, video, kemudian ya yang jelas untuk marketingnya itu yang sering kali itu. Dan untuk saat ini saya sendiri juga ada merasa kesulitan untuk offline waktu kita menawarkan barang. Kadang-kadang kalau kita menawarkan barang itu kan ada dari apa namanya ini, pihak kedua yang kita tawari tadi, ada yang ramah, ada yang nggak ramah, kan pasti seperti itu ya. Saya kok merasa perlu ada trik kayak gitu loh. Trik bagaimana ya kita itu waktu kita menawarkan barang, kadang kita ketemu dengan apa namanya ini, pihak yang suka mengulur-ulur waktu, nggak memberi jawaban dengan jelas. Nah itu juga perlu diilmui juga menurut saya itu. Jadi selama ini saya juga amatir banget, jadi main rasa, main akal sendiri, jadi nggak ada ilmu, belum ada ilmu yang ke arah sana gitu itu belajar gitu. Kayak gitu untuk masalah pemasaran yang offline itu yang sering kali. Terus bagaimana trik itu agar waktu kita menawarkan tuh orang bisa menerima gitu, itu juga perlu. Itu yang offline ya. Untuk yang online ya secara otomatis hubungannya dengan itu tadi, IT dan lain-lain. Harapannya Ibu sih buat kedepannya brand ini mau diapain? Kalau harapan saya ke depan, ya saya pengennya Bagawan ini bisa terus berkelanjutan. Jadi meskipun untuk saat ini mungkin kami sama Allah nggak diberikan amanah penerus, ya harapan kami nanti Bagawan tuh nggak tahu nanti diteruskan seperti apa, tapi saya nggak menyerah meskipun saya nggak ada keturunan yang untuk meneruskan, tapi saya yakin kalau
nanti ada yang membutuhkan kayak gitu. Jadi harapan saya nanti bisa terus berlanjut Bagawan dan sesuai juga dengan apa namanya ini yang kami lakukan, dan mungkin bisa lebih baik SOP-nya di sini kami murni, jadi nanti juga yang mereka jaga tetap kemurniannya. Jadi yang jelas di situ mutu untuk apa namanya ini penikmat Bagawan juga tetap dijaga semuanya. Yang jelas itu harapan kami, dan bisa lebih baik lagi, bisa manfaat untuk yang lain. Ya kalau kami meskipun berjualan dengan menarik harga, tapi sebenarnya kami juga nggak kaku masalah itu. Jadi apalagi kalau kopi kan identik disukai orang tua, ya kan. Saya itu orangnya nggak bisa kalau sama orang tua. Kalau sudah orang tua pingin gitu, itu uangnya misalnya uangnya misalkan nggak tutup, ya sudah, nggak bukan sesuatu yang harus harga ini gitu. Ya kalau boleh dibilang tak rugi beratnya gitu tuh. Yang dilihat ruginya dari apa gitu. Kalau dari pemasukan ya pasti berkurang, bukan rugi berkurang saya gitu. Tapi pasti nanti ada apa namanya ini ijol gitu ya, kalau orang Jawa bilang tuh ada apa namanya pengganti dari apa ya, dari sumber yang lain, pasti kayak gitu, pasti itu sudah Mas Bahkan ini ngomong karena sudah ada pengalaman, jadi makanya bisa bilang pasti itu. Kadang-kadang kita cuma niat gitu aja ya, nanti mau ini gitu tuh, belum sampai kita sampai, jadi apa yang niat kita tadi itu belum sampai ke pihak yang lain itu tadi, itu loh sudah diganti sama Allah, itu sudah didatangkan lagi kayak gitu loh. Itu jadi wis pokoknya tujuan kita itu bagus. Ya kayak gitulah ya wis. Kalau muslim bilang tuh tujuan kita itu baik, tujuan kita itu tadi orientasinya untuk ibadah dan yang lain-lain kayak gitu ya, hubungannya dengan kerohanian lah intinya yang sudah kita pelajari. Nggak usah khawatir, itu saja. Mungkin Ibu ada pertanyaan untuk kami sih, mau dibantu apa gitu. Oke, kalau untuk apa ya, untuk adik-adik, saya bilang adik-adik, aku katanya bilang anak-anak, kelihatannya kok saya sudah tua banget. Saya bilang adik-adik cara kok non didik ya. Jadi untuk adik-adik tetap semangat untuk belajar apa namanya apapun. Jadi belajar kita itu saat ini mungkin yang terlihat di adik-adik adalah di bangku kuliah. Tapi di situ proses belajar kita nggak hanya apa yang dari dosen, apa yang dari apa namanya materi, enggak. Belajar kehidupan juga perlu. Jadi mungkin kita bertemu dengan teman yang begini, itu kalau di wilayah itu kan masih lingkup masyarakat yang kecil. Jadi kita belajar bagaimana menghadapi yang seperti ini. Terus mungkin jenengan tadi ketemu dengan saya, dengan model yang orang yang seperti Bu Ratna itu harus bagaimana gitu itu. Jadi proses belajar kita itu nggak hanya yang kelihatan, tapi juga kehidupan harus kita pelajari. Tetap semangat, yakinlah tujuan baik. Kalau Cak Nun itu ya, tahu Cak Nun? Tahu. Nah, itu apa namanya, tokoh idola saya banget itu. Cak Nun bilang itu kalau tujuan kita baik harus dengan cara yang baik. Gitu. Kenapa? Karena kalau caranya salah ya jadi salah, bukan tujuan baik lagi akhirnya. Jadi kalau kita punya tujuan baik ya caranya harus baik. Kalau punya cara yang baik ya tujuannya baik juga, gak apa ya namanya, gak sia-sia. Kayak gitu. Jadi intinya kita punya tujuan baik ya harus dengan cara yang baik. Nah, kalau sudah mulai di kehidupan lagi, cara yang baik itu ternyata kompleks, banyak banget gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke adik-adik. Terus yang ini harapan saya, boleh dibilang harapan juga. Oke. Harapan saya untuk adik-adik mahasiswa khususnya yang dari Brawijaya ya ini ya. Karena saya dulu kan SMA-nya SMA 8. Kalau sekolah itu saya dulu itu lewat Brawijaya situ. Jadi ya saya merasa meskipun saya bukan mahasiswa Brawijaya waktu itu, sampai sekarang tuh saya merasa itu Brawijaya itu adalah punya saya. Loh benar. Saya itu merasa seperti itu. Karena mungkin waktu SMA sudah ngumpulnya di situ ya dengan Brawijaya, kemudian juga
teman-teman saya juga banyak di SMA 8 itu yang putrane bapak-bapak dosen Brawijaya itu banyak di situ. Jadi kayak familiar banget gitu loh dengan Brawijaya gitu. Jadi kayak piye ya Mas yo. Nek kita sudah kenal tuh kan gimana ya? Kayak yo deket gitu itu. Nah, gitu itu dengan Brawijaya. Nah, harapan saya dengan adik-adik mahasiswa semangat terus untuk belajar. Kalau toh kita punya kendala apapun itu, mungkin dengan teman, mungkin dengan orang tua, kita coba selesaikan dengan tidak emosi gitu. Kadang-kadang kan seringkali dengan orang tua ya, kadang mungkin orang tua tadi itu ya aku tuh pengennya dia tuh begini terus kita kadang-kadang kita yang langsung di lapangan kadang-kadang kendalanya yang harus kita hadapi untuk kesana yang dengan tujuan orang tua ini tadi juga ada masalah sendiri gitu itu. Jadi ya kita harus sugih maklum gitu tuh, sugih maklum, sugih apa lagi ya, sugih ide juga kayak gitu, sugih ide gimana ya biar tetap dingin kayak gitu. Terus apa namanya, apapun yang kita berikan nggak akan hilang. Mungkin sekarang misalkan kayak jenengan membantu kami dengan apa namanya pemasaran atau apa, itu mungkin nggak sekarang Allah mengembalikannya itu nggak sekarang, tapi suatu saat nanti kok aku dilancarkan ya seperti ini, nggak ya itu tadi dari yang sudah kita berikan ke orang lain. Nah, harapan saya untuk adik-adik mahasiswa, untuk saya pribadi ya itu tadi pemasaran online mungkin saya bisa dibantu bagaimana gitu. Maksudnya dibantu di sini tuh kalau saya pribadi sebenarnya bukan cuma suka dibuatkan gitu enggak, tapi saya pengennya tuh diajari bagaimana. Jadi kita itu nggak bergantung terus ke orang lain itu. Jadi kalau saya misalkan gini Bu caranya bikin Instagram yang baik itu begini, cara masuk di Shopee itu begini kayak gitu. Cuman kalau ngajari sama teman dengan ngajari sama orang tua itu beda. Sama orang tua itu ekstra telaten. Ya, karena pertama ya apa ya, familiarnya dengan apa namanya HP itu juga enggak kalau misalkan anak muda gitu baru dikasih gitu tuh kan bisa langsung gitu ya gitu. Jadi kalau orang tua itu adik-adik bisa sabar dengan orang tua, waduh senang banget guys pokoknya gitu. Tadi kalau harapan saya ya tadi dibantu untuk sosmednya ya, tujuan akhirnya untuk pemasaran gitu. Syukur bagi kalau saya pribadi itu sebenarnya pengen collab ya, pengen collab dengan adik-adik yang lebih muda, cuman ya belum ketemu karena mungkin mereka sendiri nggak tahu atau nggak mau, saya nggak ngerti ya, yang jelas belum ketemu. Kalau anak muda itu biasanya inovatif, bagaimana kita apa namanya ini penyajian kopi biar disukai orang seperti apa, itu anak muda itu lebih inovatif ya. Misalkan kalau sekarang contoh sederhananya dengan barista gitu, tapi saya yakin dari barista nanti akan muncul lagi pengolahan yang lain, itu pasti akan muncul lagi, selalu begitu kan. Jadi ya anak muda ini lebih inovatif, tapi diperlukan juga orang tua. Kenapa? Kadang orang tua ini tadi apa ya, adalah pokoknya yang dia perlukan dari orang tua itu mungkin gimana rasanya Pak Bu gitu tuh. Nah itu jadi orang tua itu biasanya ada sisi-sisi yang kita butuhkan dari orang tua itu ada. Kalau restu pasti ya. Itu mungkin rasakan ya. Jadi ya itu tadi untuk sosmednya terutama. Kalau yang offline tadi mungkin sudah saya sampaikan ya, bagaimana kita trik-triknya kayak gitu. Mungkin itu Mas. Selamat pagi semuanya, saya marketing dari Kopi Bagawan. Kopi Bagawan adalah kopi murni dari Gunung Kawi yang diolah secara tradisional dan menggunakan pupuk organik. Kami mempunyai kemasan yang sudah siap, kemasan pupuk dan juga kemasan biji sangrai. Jadi mungkin dari pemirsa ada yang menginginkan membuat apa namanya olahan sendiri, kreasi olahan sendiri, bisa dengan kopi yang biji. Kalau ingin yang langsung seduh bisa menggunakan kopi bubuk. Kopi bubuk juga bisa, misalkan
kita ingin membuat kopi barista. Kalau yang nggak punya grinder mungkin bisa menggunakan kopi bubuk. Kemudian untuk kemasan yang cup, yang gelas, ini kemasannya sudah berbentuk saset. Jadi di sini kami siapkan ada saset kopi, ada saset bubuknya, ada saring, mungkin yang suka tidak dengan ampas. Kemudian di sini juga ada gula dan creamer. Kalau ingin nambah yang lain, silahkan ditambahkan bisa. Nih, jadi untuk yang ini juga sudah ada cupnya. Jadi teman-teman tinggal ini memberi air panasnya saja. Itu. Kemudian jenis kopi kami ada 2, ada kopi robusta dan kopi arabica. Sebenarnya ada kemasan yang besar 185 gram, cuman di sini pas nggak ada ya, nggak saya bawa ini tadi. Jadi yang untuk kemasan biji ada kemasan 100 gram dan 250 gram. Keunggulan kopi kami, kopi Bagawan, menggunakan 90% pupuk organik. Pupuk organiknya dari pupuk kandang dan kompos-kompos sisa-sisa daun itu. Jadi dengan 90% pupuk organik tadi akan lebih aman untuk tubuh tanpa efek samping. Semuanya serba alami dan pengolahannya juga secara tradisional. Jadi tidak di oven, kami menggunakan tungku kayu bakar sehingga aroma dan cita rasanya juga berbeda dengan yang lain. Kalau penasaran langsung coba aja Bagawan ya. Kemudian kopi kami murni biji, bukan murni pohon kopi, tapi murni biji kopi. Jadi tanpa campuran apapun. Kenapa kami menggunakan kopi murni? Karena apapun yang murni dari penikmat ingin menambahkan dengan apapun itu hasilnya akan lebih enak lagi. Kalau yang suka murni langsung aja di Bagawan. Untuk kopi Bagawan sendiri tersedia di toko oleh-oleh Brawijaya Batu, Royal Oleh-oleh Batu, Paradis, kemudian di The Java juga ada, mungkin di hotel-hotel Grand Mercure, kemudian Grand Palace, Hotel Ibis. Kalau mau ke sana tersedia juga Bagawan. Kalau mau langsung datang ke tempat kami bisa mendatangi di Google Maps ada Gubuk Bagawan. Di sana juga bisa langsung ke rumah, bisa lihat kami produksi juga kalau di sana nanti. Oh ya, ada lagi Dimbo Ismat MCC juga tersedia di sana. Untuk akun sosial media ada di Instagram kopibagawan.malam. Kalau mau yang murni, pilih kopi Bagawan. Bangga produk lokal. Oke, jadi terima kasih atas semua cerita yang sudah disampaikan, motivasi dan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Saya harap untuk kopi Bagawan sendiri akan melesat terus maju dan maju. Oke, jadi saya tutup ya Bu ya. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau yang murni, pilih kopi Bagawan. bangga produk lokal.